Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita sama-sama mau angkat pujian Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya.
Mari sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Sama-sama kita katakan, gak ada yang lain, gak ada yang ku miliki di bumi, hanya kau. Kami gak mau andalin kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku. Mari sama-sama katakan, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Sungguh Tuhan gak ada habis-habisnya Tuhan kami ngucap syukur sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikirabarabaya shikir. Kirabarabaya shikirabaya ralabaya shande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan kami ngucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Shikirabarabaya shande. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami mau sujud Tuhan di altar-Mu, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kami mau bawa hati kami, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shikirabaya Shande. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ya Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami mau sujud Tuhan di altar-Mu Tuhan, di altarnya. Kami mau bawa semuanya Tuhan. Hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami. Ya Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
di setiap rumah-rumah saudara sekalian. Shikira barabaya, shikira barabara barabara barabaya, shikira barabara barabaya rabaya shane. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Oh ya rabaya rabaya shikira baya rabaya 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 rabaya. Gak ada yang kami punya Tuhan, kami cuma mau sujud Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kira barabara baya shikira barabara baya rabaya 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 shikiri. Koya rabaya shikira baya rabaya 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 rabaya. Kira barabaya rabaya 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 shikiri. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hati kami Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kami sembah Kau. Shikira baya shana, koya rama. Shikira bara baya rala 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 bara 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 baya shikira bara bara ba. Hora bara baya shikira bara 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 bara. Ya Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan Tuhan, mukjizat terjadi Tuhan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku
Kami mau lebih Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan, boleh Tuhan merema Tuhan di hati setiap kami Tuhan, bertumbuh Tuhan, dan berbuah lebat Tuhan di hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang Ia sampaikan Tuhan, sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikira bara bara baya, shikira la bera la bera la bera la bera la bera la bera la bera. Shikara bara bara bara, mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih setiamu Tuhan. Kami ada bukan karena kekuatan kami semata-mata Tuhan, tapi semata-mata hanya karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap hidup kami Bapa, bahkan di setiap pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kami Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau hadir di setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Buka hati kami semua Tuhan. Telinga, mulut, hati, pikiran kami sesuai dengan seorang murid Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa kabar saudara? Ini nggak bisa ini ya Ci. Oke. Ya, wah sudah lama tidak jumpo ya. Kacau ini Batak campur Manado. Ya, sudah lama ya saudara ya. Saya enggak ini ya. Enggak kasih sharing firman ya saudara. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa di dalam Tuhan ya. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar yang ada dan sudah ada. Ya, semua itu sebenarnya ada dan sudah ada sebelumnya saudara. Nah, sekarang ini banyak hal-hal yang terbalik saudara. Dulu kalau ketemu orang ya, misalnya ketemu Pastor Lilis ya, ketawa gitu, giginya kelihatan putih-putih, wah cakep bener ya saudara ya. Sekarang kalau ketemu orang nggak kelihatan tuh giginya saudara ya, ketutup masker semua ya. Jadi kita nggak tahu tuh orang ketawa apa enggak, kita nggak tahu ya, karena pakai masker. Ya semua ini serba terbalik saudara ya. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini sudah istilahnya udah disingkapkan sejak dahulu saudara. Sejak dulu sebenarnya sudah disingkapkan. Hanya kita aja yang kadang belum tahu saudara ya. Yuk kita buka di kitab Daniel. Kitab Daniel ini bicara tentang akhir zaman saudara. Ya. Ini sebenarnya khotbah saya waktu pembukaan gereja tahun 2016 saudara ya. Pertama gereja kita berdiri ini saudara. Tapi saya ulang lagi untuk merefresh kembali bahwa Tuhan itu sudah ngomong sama kita sejak dulu saudara. Kitanya aja yang kadang lupa saudara ya. Walaupun kita masih muda kita sering lupa. Daniel 1 ayat 8 mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, Daniel ini nggak mau saudara makan minuman raja karena sudah dipersembahkan kepada Baal. Jadi Daniel nggak mau menajiskan dirinya. Dia nggak mau tuh makan makanan raja. Kalau kita makan makanan raja, wow ya, mungkin kepitingnya bukan kepiting yang kecil-kecil saudara, kepitingnya yang sehelm ya, yang gede, yang warnanya hijau, apa itu namanya, kepiting kenari kali ya, yang gede-gede gitu saudara. Nah, tapi Daniel nggak mau ya. Daniel bilang, aku tak biasa. Dia nggak biasa katanya saudara. Aku nggak biasa tuh makan makanan begitu. Aku nggak mau makan makanan raja. Aku ini bukan darah biru. Aku ini darah muda, darahnya kaum remaja ya. Dia bilang, aku ini bukan darah biru. Aku ini darah muda nih. Aku nggak mau dah makan makanan raja begitu gitu ya. Kata pegawai istana, saudara, nanti kamu kurus loh gitu, kamu kurus. Kata Daniel, lihat dulu aku lebih sehat atau lebih kurus. Dan ternyata memang saudara, Daniel ini lebih sehat saudara. Daniel ini makan sayur aja ya, makan sayur nggak makan daging gitu ya saudara. Kayak puasa Daniel 21 hari itu. Jadi Daniel itu makannya sayur-sayuran saudara ya. Dan ternyata setelah beberapa hari pegawai istana itu lihat, wow, Daniel tuh lebih berseri-seri saudara ya, kemerah-merahan kayak tomat kali ya saudara, berseri-seri gitu saudara. Udah gitu kepandaiannya 10 kali lipat saudara. Ya, dibandingin yang seumurannya ya. Kalau sama yang lebih tua ya dia lebih pinter memang. Tapi yang seumurannya ini 10 kali lipat saudara. Nah, dari situ kembali lagi Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Maka pegawainya aja sayang gitu ya. Tuhan kan sering ngomong kita akan mendapatkan kasih di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia ya. Itu berarti sesuatu yang dari Tuhan saudara ya. Jadi ceritanya Raja Nebukadnezar ini kan mimpi saudara. Mimpi terus raja ini gelisah nggak bisa tidur. Kalau gelisah aja nggak apa-apa saudara, nggak bisa tidur kan nggak enak saudara ya, udah gelisah nggak bisa tidur gitu. Karena apa, raja itu mimpi tapi dia minta ada nggak yang bisa ngasih tahu nih aku ini mimpi apa, artinya apa gitu. Nah aneh nggak saudara ya, yang mimpi situ gitu, kita yang suruh nebaknya mimpinya apa, kan normalnya ceritain dulu dong. Oh saya ngimpi nih lagi nyapu. Oh ceritanya kamu mau ada pesta nih kali gitu ya. Kan orang biasa nebak begitu. Ini nggak mau. Ini rajanya pinter nih. Jadi Raja Nebukadnezar ini bilang, coba tebak mimpiku apa dan artinya apa gitu. Nah aneh toh. Raja ini pintar memang. Maunya ditebak dia mimpi apa. Jadi orang nggak asal tebak saudara. Iya toh. Nggak asal tebak. Jadi eksak dia minta aku ini ngimpi apa gitu. Kalau berani nebak, kalau nggak ada yang nebak kan pasti marah dong, namanya raja kok. Raja ngimpi minta ditebak harus ditebak gitu. Tapi kalau ditebak salah saudara, dipenggal saudara, dipenggal. Bukan cuma dipenggal, rumahnya dirobohin rata sama tanah. Nah itu repotnya. Kita mendingan diam ya daripada salah gitu kan. Nah ini tapi raja minta pegawai-pegawainya itu ayo nebak. Dan kalau salah aku penggal, udah gitu rata tanah ya, rumahnya diratain tanah ya kayak tsunami aja nih. Nah nih saudara ya, next ya, semuanya jadi apa saudara, ketakutan saudara ya, ketakutan. Gimana nggak ketakutan gitu ya, suruh nebak apa, kalau salah digituin lagi ya, dipenggal ya. Jadi keadaannya sama sebenarnya saudara sama kita ya. Makanya saya bilang kitab Daniel itu menyingkapkan hari-hari akhir ini saudara, hari akhir zaman ini ya. Jadi semua ketakutan kayak kita ya, macam kita ya, orang Medan bilang macam kita ya, ya gitu, macam kita ya. Jadi ketakutan saudara ya, ketakutan. Jadi kortisolnya itu keluar, terus kalau kortisol keluar kan kita panic attack saudara, panic attack terus imunnya jadi turun, gampang sakit gitu. Ya sebenarnya dibuat sendiri ya itu ya. Kenapa harus ketakutan gitu. Nah tapi sama aja itu gambarnya ya saudara lihat ya.
perahu bawahnya ikan hiu segitu banyak. Siapa yang nggak takut saudara ya? Jadi semua kita itu pasti ketakutan kalau dalam keadaan seperti itu. Tapi ketahuilah saudara ya, kita ini istilahnya nggak lagi dihukum sama Tuhan. Enggak saudara, kita nggak lagi dihukum sama Tuhan. Jadi kita ini dipisahkan oleh Tuhan, disembunyikan ya. Kita sembunyi toh di rumah masing-masing ya. Jadi kita ini digemukkan saudara, digemukkan. Yang merasa gemuk enggak usah angkat tangan saudara ya. Digemukkan. Jadi domba digemukkan itu untuk disembelih saudara. Tapi kita digemukkan bukan untuk disembelih ya. Kita digemukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita dipisahkan saudara, kita di inline, diluruskan gitu, dipisahkan dari dunia gitu. Ya, seperti Nabi Nuh disembunyikan dalam bahteranya ini toh. Ya, ini tapi bukan bahtera Nabi Nuh ini, ya kurang gede. Nah, ini kita ini kayak Nabi Nuh disembunyikan dalam bahtera, Elia disembunyikan di sungai Kerit. Ya, kalau Tuhan yang sembunyikan, Tuhan yang pelihara loh saudara ya. Nabi Nuh ada makanan, Nabi Elia dikasih burung gagak ya, burung gagaknya kasih istilahnya daging fresh, padahal burung gagak daging busuk aja dimakan, tapi ini daging fresh aja nggak dimakan, kasih ke Elia ya. Bahkan Tuhan Yesus pun disembunyikan 3 hari saudara dalam kuburan. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang saudara. Buntutnya untuk jadi pemenang ya. Pemenang atas bencana, pemenang atas nabi-nabi Baal ya, pemenang atas dosa. Jadi kita ini lagi dipersiapkan sama Tuhan saudara. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan takut saudara, karena kita ini dipersiapkan menjadi battle army ya, istilahnya jadi tentara yang siap saudara ya. Nah, long short story ya, Daniel ini puasa 21 hari, intim dengan Tuhan, banyak dengar-dengeran sama Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu Jo apa mimpi sang raja katanya gitu ya. Jadi Tuhan itu kasih tahu nih mimpinya apa, plus artinya saudara, kalau enggak dipenggal mimpinya benar artinya salah juga dipenggal. Jadi wah kasih tahu ini raja, aku tahu nih kamu mimpinya apa. Next ada gambarnya nggak ya, coba next apa belum? Oh belum berarti kembali ke yang awal ya, gambarnya saya nggak tunjukkan ya, kebanyakan slide nanti. Nah jadi dikasih tahu, wah aku mimpinya raja ini ada patung nih gini pokoknya detail ya, nanti di pelajaran nanti yang lain ya. Nah dikasih tahu tuh detail. Nah ini artinya kepalanya begini, artinya zaman ini, pokoknya dikasih tahu detail gitu ya. Wah raja seneng sekali saudara ya. Akhirnya ada orang yang hebat pisan gitu, hebat banget gitu ya. Ada orang yang hebat banget gitu. Tapi Daniel bilang ke raja, ini tidak bisa dilakukan orang biasa. Aku ini orang biasa. Ini mengartikan mimpi begini, ini nggak bisa orang biasa. Ya, ini harus dilakukan oleh Tuhan. Jadi aku ini bukan aku yang mengartikan, tapi Tuhan. Jadi Daniel tidak mencuri kemuliaan Tuhan saudara. Hari-hari ini kita juga enggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan ya. Daniel cuma dipromosikan sama Tuhan. Katakan bersama saya, aku dipromosikan Tuhan ya. Walaupun di mute katakan aku dipromosikan Tuhan ya. Jadi saudara, semua itu about God ya, semua tentang Tuhan, bukan tentang my husband, my wife ya, bukan saudara, bukan tentang my boyfriend, my girlfriend gitu, bukan. Semua itu bukan tentang kita saudara ya, bukan tentang ya pacarku lah, tentang temanku lah, my dog, my cat gitu, bukan saudara ya, bukan tentang itu semua, tapi this is about God saudara. Nah ini dulu saya suka ngambil ini ya, ini apa, bukan Baal ya, bukan idola saya, tapi saya suka ya. Tahu nggak saudara, Tuhan berdaulat atas kita, Tuhan berdaulat atas dunia ini. Ini seorang pemuda ya, ini rambutnya putih, dulu waktu hitam ganteng saudara ya. Ini seorang muda sudah almarhum saudara, ya saudara pasti nggak kenal ya karena sudah almarhum. Dia seorang Kristen, dokter, seorang ilmuwan ya. Namanya Alexander Fleming saudara ya. Jadi Alexander Fleming ini tahun 1929 waktu kita Sumpah Pemuda ya saudara, zamannya Sumpah Pemuda. Ini saya
waktu pelajaran ini di kedokteran ya, waktu pelajaran ini buat saya kecil. Karena apa? Orang Indo gampang ngafalin riwayatnya Alexander Fleming, saudara ya. Jadi 1928 waktunya Sumpah Pemuda ya, ini Alexander Fleming ini menemukan antibiotik penisilin, saudara. Jadi ceritanya Alexander ini mau keluar kota, saudara, pergi keluar kota, ada urusan gitu. Nah, tapi lupa tempat biakannya itu yang biasa bulet ya, bulet gitu, yang tempat biakan kumannya itu, bakterinya itu, dia lupa nggak tutup, saudara. Dia tinggal pergi, perginya mungkin 7 hari, seminggu gitu ya. Nah, bakterinya itu Staphylococcus aureus ya, aureus. Nah, ini apa? Lupa nggak ditutup, saudara. Waktu pulang, kok bakterinya nggak busuk? Biasanya kalau nggak ditutup itu harusnya busuk. Ini kok nggak busuk gitu. Nah, terus di sekitarnya itu ada jamur yang tumbuh, saudara ya. Ada apa? Ada jamur Penicillium notatum, nggak usah dihafalin, nggak keluar di ujian, saudara ya. Jadi ini apa? Keluar jamur di sekitarnya, ini keluar jamur. Nah, dari situ next. Nah, jadi dari situ ya, tahun 1945, gampang tuh dihafalinnya, tahun kemerdekaan kita ya. Tadi 1928 itu tahun Sumpah Pemuda, ini kemerdekaan kita. Jadi saya nilainya pasti 100 nih, gampang ya. Nah, dia menerima, Alexander ini menerima Nobel, saudara ya. Tapi dia katakan, nature make penicillin, I just found it. Jadi beliau ini, Alexander ini tune in dengan kairosnya Tuhan, tune in dengan waktunya Tuhan, tune in intim dengan Tuhan, saudara ya. Jadi dia bilang penemuanku ini apa? Happy accident, saudara ya. Penemuan yang nggak sengaja loh gitu, nggak sengaja. Bukan aku, Tuhan yang kasih tahu aku. Dia nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya saya suka nih cerita ini Alexander Fleming ini ya. Nah, saudara ingin hebat, ingin terkenal, ingin kaya, ya toh? Ngaku aja, ya toh? Saya juga mau kok, saudara ya. Caranya bagaimana? Temukan penangkal corona, saudara. Temukan penangkal corona kalau mau jadi kaya, saudara. Saudara, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan itu sudah punya jawabannya sebenarnya, saudara ya. Sudah menemukan penangkalnya, sudah menemukan pemecahannya. Kitanya aja yang kagak sabar sampai apa? Ini ya, gelisah, ketakutan gitu. Padahal semua itu Tuhan sudah sediakan, saudara. Ya tadi Alexander Fleming ini kan dia bilang nature gitu ya, nature, I just found it gitu. Jadi ini istilahnya semua ini sudah ada gitu ya, semua ada penangkalnya. Tapi Tuhan kita mau apa, saudara? Be still, diam, tenanglah gitu, be still, sela ya istilahnya, sela gitu. Jadi Tuhan mau itu. If God willing, let the Holy Spirit lead us, saudara ya. Jangan sampai kita istilahnya, aku bisa, kuat gagahku. Jangan, saudara. Back to Bible, saudara. Kembali ke Bible, saudara. Saya yakin kita akan menemukan penangkal COVID-19 ini. Saya yakin ada Alexander Fleming di zaman now, saudara. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Amin ya. Jadi kita yakin dan kita percaya. Kembali ke cerita Daniel ini ya. Jadi Daniel ini sudah ada di ibu kota ceritanya, saudara, dekat sama raja. Nah, Daniel kan punya teman 3 tuh, saudara, yang masih ketinggalan di kampung ya, ketinggalan di daerahnya itu ya. Nah, temannya ini Sadrah, Mesah, Abednego. Ini ke temannya ini di sana di kampung, kalau namanya raja dari pusat bilang, ayo semua harus nyembah Tuhan, nyembah Baal gitu, nyembah semua ya, saudara, nyembah gitu. Kan kalau dari pusat instruksiin gitu, jangan PSBB misalnya gitu ya, itu mau Jakarta Barat, Jakarta Selatan, mau mana Jakarta Timur, semua harus nurut, kagak boleh ada yang nggak nurut ya, saudara ya. Jadi suruh nyembah, ini nggak mau nyembah, saudara, nggak mau nyembah ya. Kita baca ya ayat selanjutnya ini ya, Daniel 3 ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ya, ini maksudnya karena dia nggak mau nyembah, dia dimasukin ke
perapian saudara ya. Oke. Nah, dapur api ini bicara tentang pencobaan saudara ya. Kami ini lagi ada di Gold Coast, nggak ada di Sydney, lagi ada di Gold Coast ya. Namanya juga gold saudara. Saya udah ngeri-ngeri juga, gold itu, emas itu pasti akan dimurnikan. Saya udah nebak nih, ya, maksudnya udah kira-kira lah ya. Ya, ini emas ini biasanya harusnya dimurnikan, bukan biasanya, selalu dimurnikan. Jadi Gold Coast ini panas. Pol saudara, panas banget saudara ya, sampai kadang saya garuk-garuk muka. Ini saya nggak garuk karena kan ada bedak saudara ya, biar cantik dikit gitu. Jadi panas saudara, panas sampai keringetan gitu ya, panas gitu. Mau cobain deh saudara ya, panas banget di sini ya. Tapi walaupun panas saudara ya, kan ada lagunya, meskipun aku susah menderita dalam dunia. Saya ini lagi menderita nih dalam dunia. Aku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Tetap saudara fokus sama Tuhan, gak boleh jengkel sama Tuhan, gak boleh marah-marah sama Tuhan, gak boleh saudara ya. Tapi kita tetap harus intim, lengket sama Tuhan ya, melekat sama Tuhan saudara. Next. Nih dapur api nih saudara ya. Saudara lihat nih ya. Akibat kalau kita melekat pada Tuhan seperti gambar ini saudara. Enggak ini? Gambarnya jelas enggak saudara ya? Ya, ini kalau kita melekat sama Tuhan ya, itu kayak Coca-Cola saudara. Di mana saja, kemana saja, kapan saja akan selalu ada Tuhan bersama kita saudara. Ya, pasti akan ada Tuhan bersama kita. Ini ya kalau dihitung ya. Kelihatan kursor saya enggak nih? Enggak ya? Ya ini pokoknya tiga temennya ini kan, Sadra, Mesah, Abednego. Nah Abednego, nah ada satu tuh. Nah itu ada satu lagi ini, itu Tuhan saudara. Ya, jadi ada 4. Masa Bu ada ayatnya enggak sih gitu ya kan, dulu selalu kalau saya ngomong ayatnya di mana, ada loh saudara ayatnya ya. Ini bukan penafsiran, bukan pewahyuan, ada ayatnya. Yuk kita baca next. Daniel 3 ayat 24 ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita cakapkan dengan terikat ke dalam api itu, yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ya, next. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya baca Inggrisnya ya. Look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Jadi mukae saudara kayak, kan dibilang kayak dewa. Ini Inggrisnya ini the Son of God saudara ya. Jadi kayak Tuhan. Siapa lagi saudara kalau bukan Tuhan Yesus? Kan gak mungkin saya saudara, gak mungkin, pasti gak mungkin. Kalau saya pasti kebakar juga kan, panas ya saudara. Ini gak kebakar ya, ini Tuhan Yesus saudara ya. Jadi bukan saya. Ini the Son of God saudara ya. Next, Daniel 3 ayat 26. Biar cepat, kalau enggak kelar nih saudara. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah ia. Lucu ya, rajanya ngerindik gitu, ngedeketin perapian, lalu berkata, Sadra, Mesah, Abednego, hamba-hamba Allah yang tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesah dan Abednego dari api itu. Jadi istilahnya Nebukadnezar ini enggak bertobat-tobat ya, sudah mimpinya ketebak, masih lagi ya naruh orang di api, masih lagi. Lihat begini, Daniel 3 ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian nyala-nyala itu, sudah ya, berkatalah ya, udah, oke. Saudara, kita ini melekat sama Tuhan, maka kita akan keluar dari dapur api tanpa terluka saudara. Jadi saudara gak usah khawatir ya. Katakan, boleh di kolom chat, katakan dalam lindungan Allah ya. Jadi kita ini dalam lindungan Allah saudara, kita luput ya, kita akan luput. Jadi kalau ada orang bilang,
Tapi jangan mencobai Tuhan saudara ya, walaupun istilahnya corona bukan untuk kita ya, sekalipun kita minum racun ular yang berbisa, yang beracun, kita nggak akan mati. Tapi ya jangan coba-coba saudara gelegek gitu ya, jangan. Itu namanya mencobai Tuhan saudara ya, jangan. Tapi Tuhan pastikan bahwa kita akan selamat saudara ya, kita akan luput dari dapur api itu. Next. Nah, Daniel ini saudara ya, Daniel ini saudara ya, ini kalau zaman sekarang ini ya, ini waktu zamannya Raja Yairus nih saudara ya. Daniel ini menjadi pejabat tinggi, istilahnya presiden ya, presiden apa ini emir ya, sarek ya bahasa itunya lah, saya nggak tahu ya, pokoknya itu kayak presiden ya. Kita kembali ke Daniel ya, orang banyak ya, karena dia kan beliau ini koden ini ya, Daniel ini ya. Ini jadi kayak presiden, jadi orang ngiri nggak saudara? Ngiri pasti, dia nebak mimpi bener aja kita pasti, orang-orang pasti, oh hebat bener nggak nih gitu ya. Tapi semua orang ngiri sama Daniel ya, karena penyertaan Tuhan kepada Daniel saudara, karena kepandaiannya penyertaan Tuhan. Nah Daniel zaman itu, zaman Raja Dairus ya, Daniel ini seperti presiden. Kalau zaman sekarang ya, kalau begitu orang biasanya cari-cari salahnya saudara ya, cari-cari salahnya. Biasanya kalau sudah dicari-cari ketemu enggak saudara? Rata-rata ketemu kalau dicari-cari terus salahnya ya. Nah Daniel ini dicari-cari salahnya, dan satu-satunya yang dianggap kesalahan dari Daniel, satu-satunya saudara ya, Daniel ini enggak bisa menyembah selain Allahnya, selain Tuhannya. Daniel gak bisa nyembah yang lain saudara. Itu yang dianggap kesalahannya, satu-satunya kesalahannya. Dan ini diambil sebagai bahan ya, bahwa Daniel bersalah. Dari situ dilaporin bahwa Daniel gak mau nyembah sama raja-raja. Daniel tuh gak mau nyembah kamu gitu. Orang jadi tambah panas dong saudara ya. Dikomporin kan panas pasti ya saudara ya. Dan dimasukkan ke dalam kandang singa. Ya, singanya bukan singa ompong saudara, tapi singa yang giginya lengkap, yang enggak diberi makan udah berhari-hari saudara. Saudara bayangin aja ya, laparnya kayak apa itu singa ya. Next. Nah, ini rajanya memang lucu-lucu ini rajanya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dia ingin lihat saudara ya apa yang terjadi. Next. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseluruhlah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Pelan-pelan, malu juga kan raja datang nengokin gitu, malu juga. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah Danielnya jawab saudara, next. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Next. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Mengapa-apakan aku enggak, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan ya. Next. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allah, dalam lindungan Allah saudara ya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Ngeri loh saudara. Belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ngeri ya saudara ya, ngeri banget. Nah oke, waktunya sudah habis ya. Akhirnya saudara, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Next ya. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, Inggrisnya, casting all your care upon him, for he cares for you. Ya, casting itu saya ambil contoh ya. Bu Yanti ada ya? Yanti? Ya, Yanti punya di center coba, Michelle.
Ya. Yanti punya aqua enggak? Aqua gelas saja. Nah, penuh enggak itu? Penuh, Bu. Penuh ya? Belum dibuka ya? Belum. Penuh. Oke, iya. Nah, ini casting itu kalau orang Jawa kan ini kan bahasanya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan ya. Tetapi ini bahasa Inggrisnya casting your care upon him. Casting itu lemparin gitu, lemparin kayak kasar ya, padahal artinya jangan telan begitu aja saudara ya. Memang dilemparkan. Kalau orang Jawa ini kan biasanya ini ndoro, njih ndoro, niki ndoro gitu kan, biasanya gitu ya. Tapi ini disuruhnya ngelemparin, nggak kayak orang Jawa. Ini gayanya dilemparin ya. Tapi maksudnya begini nih saudara ya. Itu Bu Yanti lemparin ke saya, Bu. Lempar aja. Beng. Ya nih, nyampe di saya nih. Dah, nyampe di saya ya. Nah, kalau istilahnya dilempar saudara ya. Istilahnya dilempar nih. Lemparkan masalahmu ya. Ini sudah saya tangkap nih dari Bu Yanti. Bu Yanti ada di Sydney, saya ada di Gold Coast ya. Nyampe juga ini ya. Nah, ini tadi penuh apa kosong? Penuh ya. Ini juga penuh kok sama. Nah, ini ya. Dilempar ke saya. Namanya dilempar saudara. Dilempar tuh enggak tutup-petok, enggak botol-letok. Enggak isinya doang tuh namanya dikecerotin saudara. Dilempar tuh ya dilempar semuanya gitu ya. Serahkan, maksudnya itu serahin semua ke Tuhan gitu ya. Jangan ndoro niki ndoro gitu ya. Jadi jangan istilahnya setengah-setengah mau dikasih Tuhan enggak ya, ketakutanku, kekhawatiranku mau dikasih Tuhan enggak ya, separuh-separuh enggak saudara. Tuhan maunya lemparin semua, maksudnya casting itu lemparin semua ya, dilemparin semua sama tutupe sama isine, lemparin semua ke Tuhan ya, kasih ke Tuhan gitu saudara ya. Dengan segala hormat tapi ya, jangan ngawur ya. Oke, 1 Petrus 5 ayat 8, next. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum ya, bukan singa ompong, kembali lagi, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Gimana sih berjaga-jaga ya? Isi hati kita saudara, isi hati kita penuh dengan Roh Kudus. Jangankan hati kita ini kosong saudara. Kalau kosong kan ada penghuni lain kan. Ini bukan film penghuni lain ya. Jadi Kak, jangan biarin kosong. Nih, saudara lihat. Ini kosong nih saudara, ya, kosong. Yakinlah sama saya ini kosong ya. Dan ini ada isi yang tadi saya terima dari Bu Yanti nih, ya. Nah, saudara, kalau kita isi hati kita penuh saudara. Ya. Ini enggak ada isinya, yang ini enggak ada isinya, ini yang ada isinya. Ini saudara, beda ya? Beda enggak? Beda ya? Nah, yang enggak ada isinya, kalau kita enggak ada isinya saudara, kita istilahnya nggak ada isinya di hadapan Tuhan, kita nggak ada isinya, kita nggak dipenuhi Roh Kudus, ini gampang saudara ya. Gampang apa saudara? Gampang istilahnya, saudara lihat, gampang hancur saudara ya, gampang hancur. Karena apa? Kagak ada isinya saudara ya. Beda kalau kita ada isi Roh Kudus, ada isi Roh Kudus, ini mau dipetek-petek kayak apa gitu ya saudara, ini nggak bakal hancur saudara. Beda kan, ini gampang hancur, yang ini nggak bisa hancur saudara ya. Karena apa? Yang ini isi penuh dengan Roh Kudus, yang ini kopong, jadi gampang hancur saudara ya. Kita kan nggak mau gampang hancur, kita maunya kokoh saudara. Untuk itu saudara, isi hati kita penuh akan Roh Kudus saudara. Biarkan Roh Kudus hidup di dalam kita, sehingga apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, terakhir 1 Petrus 5 ayat 9. Ini benar-benar terakhir saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di separuh dunia ini, oh bukan, saudaramu di seperempat dunia ini, bukan juga, tetapi saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama saudara. Seluruh dunia menanggung COVID-19 ini. Semua loh saudara, enggak pilih-pilih. Jadi enggak usah takut, enggak usah gelisah saudara ya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Kita percaya saudara, semuanya di dunia ini ngalamin yang sama saudara. Ini kan ada semua di Daniel. Di kitab Daniel ini udah diomongin, semua ngalamin. Kenapa kamu bisa bingung? Ya enggak usah bingung lah, udah. Wong kita sudah tahu kok buntutnya kayak apa, akhirnya kayak apa. Selama kita stick sama Tuhan, kita nempel sama Tuhan, itu semua kita bisa lewatin. Amin saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai bicara Tuhan. Biarlah firman-Mu ini hidup di setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah kamu bertindak, berjalan, berpikiran Tuhan sesuai dengan Engkau yang mau Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami gak mau kopong Tuhan, kami gak mau kosong Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi ciptaan-Mu yang indah sampai Engkau temukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. melindungi aku.